Hai sahabat hoki, salam sehat, bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Dipankara Jaya Putra, dalam video seputar Chinese Mythology and Culture. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah tradisi kuno yang aromanya mungkin sudah sangat akrab di hidung kita, namun makna sejatinya seringkali terlupakan oleh lekang waktu. Festival Duanwu, atau yang di Nusantara lebih kita kenal sebagai Festival Bakcang dan Perayaan Pehcun. Pernahkah kalian memegang sebuah bakcang yang masih hangat, nasi ketannya yang lengket, dibungkus rapi dengan daun bambu atau daun pandan, diikat kencang dengan tali membentuk sebuah limas segi empat yang presisi? Bagi kebanyakan orang modern, ini hanyalah sebuah sarapan yang lezat atau sekadar penganan musiman yang numpang lewat di lini masa media sosial kita. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa bungkusan ketan ini sebenarnya adalah sebuah artefak psikologis dari masa lalu? Bagaimana jika di dalam setiap gigitannya tersimpan sebuah teknologi kebijaksanaan kuno, sebuah peta nasib yang dirancang oleh para leluhur untuk memitigasi risiko kehidupan, merawat keharmonisan keluarga, dan bertahan di tengah intrik politik yang mematikan? Dunia kita saat ini bergerak dengan sangat cepat. Kita seringkali merasa burnout, terjebak dalam hustle culture yang toksik, stres melihat portofolio investasi yang merah berdarah karena volatilitas pasar, atau merasa lelah menghadapi drama politik di kantor yang tidak ada habisnya. Kita merasa seolah-olah kita adalah generasi pertama yang memikul beban seberat ini. Padahal, ribuan tahun yang lalu, para elit, strategis, dan masyarakat biasa di Tiongkok kuno telah menghadapi krisis yang jauh lebih brutal. Dan mereka mewariskan cara bertahan hidup itu bukan melalui buku teks yang membosankan, melainkan melalui festival, makanan, dan ritual perahu naga yang bergemuruh. Mari kita seduh teh kita sejenak, duduklah dengan santai karena hari ini kita tidak hanya akan membicarakan sejarah makanan, kita akan membedah anatomi momentum, membaca probabilitas energi alam semesta, dan menyelami epik tragedi pengkhianatan yang melahirkan salah satu festival paling abadi dalam peradaban manusia. Kita akan menarik benang merah dari perairan Sungai Miluo di Tiongkok kuno hingga ke keruhnya Sungai Cisadane di Tangerang, dan melihat bagaimana resep kuno ini berakulturasi menjadi pemersatu bangsa di bumi Nusantara. Membaca peta langit, bulan beracun, dan puncak energi yang. Sebelum kita masuk ke dalam kisah para pahlawan yang tragis, kita harus memahami terlebih dahulu panggung alam semesta tempat cerita ini dimainkan. Mengapa Festival Bakcang selalu dirayakan pada hari kelima di bulan kelima penanggalan lunar Tionghoa? Mengapa angka ganda 5 ini begitu krusial? Dalam ilmu probabilitas energi klasik atau PAC, waktu bukanlah sekadar deretan angka di kalender, melainkan sebuah siklus elemen yang terus berputar. Bulan kelima penanggalan lunar biasanya jatuh pada akhir Mei atau Juni dalam kalender Masehi. Di periode inilah terjadi fenomena astronomi yang kita kenal sebagai Xiazi atau titik balik matahari musim panas, summer solstice. Pada momen ini, matahari berada tepat di atas garis balik utara, menjadikan siang hari terasa sangat panjang dan malam hari begitu singkat. Bagi orang awam, ini hanyalah pergantian musim biasa. Namun bagi para pembaca peta nasib dan ahli strategi masa lalu, bulan kelima adalah bulan Wu, kuda, sebuah fase di mana elemen api dan energi yang di alam semesta mencapai titik puncaknya yang paling ekstrim. Dan tahukah kalian apa hukum alam yang paling absolut dalam filosofi keseimbangan yin dan yang? Ketika sebuah energi mencapai titik ekstremnya, ia menjadi sangat tidak stabil dan berbahaya. Sama seperti portofolio saham, ketika pasar sedang mengalami bull run yang terlalu agresif dan semua orang terkena FOMO, fear of missing out, itulah saat yang paling rawan untuk terjadinya crash atau koreksi pasar yang brutal. Masyarakat Tiongkok kuno sangat menyadari volatilitas energi ini. Jauh sebelum era dinasti-dinasti besar, hari kelima di bulan kelima secara luas ditakuti dan dianggap sebagai hari yang jahat, hari yang penuh dengan aura pembawa malapetaka dan penyakit. Di tengah panasnya musim panas yang lembab dan menyengat, berbagai wabah penyakit menular dengan cepat. Secara biologis, cuaca ekstrem ini memicu keluarnya wudu atau 5 binatang beracun dari sarangnya, ular, kalajengking, kelabang, kodok, dan laba-laba. Jadi, apa yang dilakukan leluhur kita, apakah mereka pasrah pada probabilitas yang buruk ini? Tentu tidak.
Festival Duanwu pada hakikatnya adalah sebuah sistem mitigasi risiko komprehensif yang diciptakan untuk menetralisir racun dari bulan ganda 5 ini. Untuk mengusir wudu dan membersihkan udara dari miasma atau energi negatif, masyarakat kuno menggantungkan rumput calamus, cangpu, dan daun mugwort, aikau di kusen pintu rumah mereka. Rumput-rumputan ini memiliki aroma tajam yang secara logis memang berfungsi sebagai pestisida alami pembasmi serangga dan antiseptik udara. Mereka juga meminum arak realgar, Xionghuangjiu, sebuah mineral sulfida yang dipercaya mampu menangkal ilmu hitam dan membunuh parasit di dalam tubuh. Anak-anak kecil yang energi pelindungnya masih lemah akan dipakaikan kantong wewangian dan diikatkan benang 5 warna, yang melambangkan keharmonisan kelima elemen semesta, kayu, api, tanah, logam, dan air. Ritual ini bukan sekadar tahayul, melainkan sebuah kerangka kerja logis berbasis observasi alam untuk bertahan hidup di tengah musim pancaroba yang keras. Ini adalah manajemen risiko versi peradaban kuno yang dibungkus dengan tradisi. Nah, setelah kita memahami latar belakang panggung astronomisnya, sekarang kita geser sorotan lampu kita ke aktor utamanya. Mengapa festival yang awalnya merupakan ritual kesehatan musim panas ini tiba-tiba berubah menjadi hari duka cita dan penghormatan nasional? Jawabannya terletak pada satu nama besar yang integritasnya bergema melintasi ribuan tahun sejarah, Kuyuan. Bayangkan kita sedang berada di Tiongkok sekitar tahun 340 sebelum Masehi. Ini adalah era Zhangguo atau periode negara-negara berperang. Tiongkok belum bersatu, melainkan terpecah menjadi 7 negara raksasa yang saling memangsa dan berebut hegemoni, mirip dengan pasar bebas yang kejam di mana korporasi-korporasi besar saling melakukan hostile takeover. Di wilayah selatan, berdirilah negara Chu, sebuah negara yang kaya, berbudaya tinggi, namun mulai mengalami stagnasi birokrasi. Disinilah Kuyuan lahir. Berasal dari keluarga bangsawan, ia bukan sekadar birokrat biasa, ia adalah seorang diplomat ulung, seorang sastrawan jenius, dan yang paling penting, ia adalah seorang penasihat strategis, Chief Strategy Officer yang sangat brilian bagi rajanya, Raja Huai dari Chu. Kuyuan memiliki insting analitis yang sangat tajam. Membaca peta geopolitik saat itu, ia menyadari sebuah ancaman eksistensial yang membayang di ufuk barat negara Qin. Qin adalah negara militeristis yang terus berkembang secara agresif, layaknya kompetitor bisnis yang siap memonopoli seluruh pasar. Kuyuan tahu jika Chu berjuang sendirian, mereka akan dilindas. Oleh karena itu, ia merumuskan sebuah strategi grand design. Negara Chu harus bersekutu dengan negara Qi di wilayah timur untuk menahan agresi militer negara Qin. Ini adalah langkah yang sangat rasional, berbasis data militer yang akurat. Namun disinilah tragedi kehidupan korporat atau negara seringkali terjadi. Visi yang brilian seringkali dihancurkan oleh politik kantor dan ego pribadi. Kedekatan Kuyuan dengan Raja Huai serta kecerdasannya yang tak tertandingi menimbulkan kecemburuan yang mematikan dari rekan-rekan kerjanya. Politisi korup seperti Hong Chulan, Xiang Quan Taihu, dan Hien Xiang merasa posisi mereka terancam oleh agenda reformasi Kuyuan yang transparan dan anti korupsi. Disinilah kita melihat kelemahan manusiawi yang masih sangat relevan dengan dinamika karir modern kita. Jika lawan tidak bisa mengalahkan argumen logismu, mereka akan menyerang karaktermu. Faksi korup ini tidak bekerja sendirian, mereka disusupi oleh agen-agen dari negara Qin yang memang ingin menghancurkan aliansi Chu-Qi dari dalam. Menggunakan strategi penyuapan, mereka merekrut selir kesayangan Raja, Tesiu, untuk membisikkan racun fitnah ke telinga Raja Huai setiap malam. Mereka memutarbalikkan fakta, menuduh Kuyuan arogan, haus kekuasaan, dan bahkan merencanakan makar atau pengkhianatan, treason terhadap negara. Raja Huai yang kurang memiliki ketajaman batin dan mudah dimanipulasi oleh circle yang toksik, akhirnya termakan hasutan tersebut. Hubungannya dengan Kuyuan retak. Sang raja berhenti mendengarkan analisis strategis Kuyuan, mencopot semua jabatan fungsionalnya dan membuangnya ke pengasingan. Coba bayangkan posisi Kuyuan saat itu. Ini bukan sekadar pemecatan biasa. Ini adalah momen di mana seorang profesional yang telah mendedikasikan seluruh hidup dan energinya untuk menyelamatkan perusahaannya, justru dikhianati dan ditikam dari belakang oleh orang-orang yang ingin ia lindungi. Ia mengalami depresi politik yang luar biasa.
Ia terpaksa menjadi penonton yang tak berdaya saat melihat negaranya perlahan-lahan dihancurkan oleh keputusan-keputusan fatal dari elit yang korup. Dalam kesunyian dan kepahitan pengasingannya, Qu Yuan mencari pelampiasan. Ia tidak melakukan pemberontakan fisik, melainkan melakukan perlawanan budaya. Ia menulis puisi-puisi epik yang menjadi fondasi literatur romantis Tiongkok. Karya terbesarnya, Li Shao, Encountering Sorrow atau Menghadapi Kesedihan, adalah sebuah mahakarya alegori politik yang menggambarkan kesedihannya yang mendalam terhadap rakyatnya dan kekecewaannya pada hilangnya standar etika. Ada satu kutipan dari puisi itu yang sangat menyayat hati. Jalan ini begitu panjang, begitu membentang jauh dan terjal. Aku akan terus melangkah naik dan turun mencari apa yang didambakan oleh hatiku. Bagi saya pribadi sebagai pencerita, bait ini bukan sekadar puitis, tapi ini adalah jeritan jiwa seorang idealis yang menolak berkompromi dengan dunia yang kotor. Qu Yuan berpegang teguh pada integritasnya, menolak untuk ikut arus korupsi, meskipun itu berarti ia harus berjalan sendirian dalam gelap. Lalu tibalah momentum kejatuhan yang tidak bisa dihindari. Pada tahun 278 sebelum Masehi, ramalan strategis Qu Yuan terbukti benar. Pasukan negara Qin yang dipimpin oleh Jenderal jenius Nan kejam Bai Qi berhasil menjebol pertahanan negara Chu dan menduduki ibu kota Ying. Negara yang dibanggakan dan dicintai Qu Yuan dengan segenap nyawanya telah runtuh, luluh lantak menjadi abu. Mendengar kabar kehancuran tanah airnya, Qu Yuan yang saat itu sedang berada di sekitar Sungai Miluo, hancur hatinya hingga tak bersisa. Baginya, hidup sudah kehilangan porosnya. Ia tidak sudi hidup sebagai budak dari negara penjajah dan ia tidak sanggup menanggung rasa sakit melihat penderitaan rakyatnya. Pada hari kelima di bulan kelima lunar, tepat di saat energi yang alam semesta sedang sangat membakar dan menyengat, Qu Yuan yang dipenuhi duka cita memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Ia memeluk sebuah batu besar dan menenggelamkan dirinya ke dasar Sungai Miluo. Ia memilih kematian sebagai protes pamungkas, sebuah deklarasi bahwa integritas dan kesetiaannya tidak akan pernah bisa dibeli. Rakyat jelata negara Chu sangat mencintai Qu Yuan. Mendengar kabar sang menteri menceburkan diri, mereka panik luar biasa. Secara spontan, para nelayan berhamburan mengambil perahu mereka, mendayung dengan sekuat tenaga menyusuri Sungai Miluo, memukul-mukul jenderang dan air dengan dayung mereka untuk menakut-nakuti naga air dan roh jahat. Mereka berlomba melawan waktu, berharap bisa menyelamatkan nyawa sang menteri. Inilah sahabat hoki, akar historis dari balap perahu naga yang bergemuruh dan dinamis yang kini diakui sebagai olahraga internasional oleh UNESCO. Namun, pencarian itu sia-sia. Jasad Qu Yuan tidak pernah ditemukan. Dalam keputusasaan yang mendalam, rakyat mengambil beras ketan yang biasa mereka makan, membungkusnya dengan daun bambu menjadi bentuk jiaoshu, nasi kukus berbungkus daun, lalu mengikatnya dan melemparkannya ke dalam sungai. Tujuannya sangat sederhana, namun penuh empati agar ikan-ikan, udang, dan naga air di sungai memakan nasi ketan tersebut dan bukannya mencabik-cabik jasad menteri kesayangan mereka. Seiring berjalannya waktu, persembahan darurat ini berevolusi. Pada masa dinasti Jin, mengonsumsi nasi berbungkus daun bambu ini secara resmi ditetapkan sebagai makanan tradisional wajib untuk menyambut festival perahu naga. Inilah cikal bakal bakcang yang kita kenal sekarang. Tapi ingat, para leluhur kita tidak menciptakan sesuatu tanpa pemetaan filosofi yang presisi. Sudut pertama adalah Zizu, merasa cukup. Di era di mana kita terus didorong untuk mengejar lebih banyak materi hingga mengorbankan keluarga, bakcang mengingatkan kita untuk tahu kapan harus berhenti dan bersyukur atas apa yang sudah kita genggam. Sudut kedua adalah Gan-en, bersyukur. Mengingatkan kita untuk tidak pernah melupakan budi baik orang-orang yang mendukung kita di saat kita berada di titik terendah. Sudut ketiga adalah Shanji. Dalam tim bisnis atau relasi suami istri, kita seringkali cepat menghakimi. Sudut ini mengajarkan kita untuk mencoba mengerti posisi orang lain sebelum kita meledak dalam amarah. Sudut keempat adalah Baorong, mengajarkan kita untuk memiliki hati yang luas, yang mampu memaafkan kesalahan dan menjaga keutuhan komunitas kita.
Tali yang mengikat bakcang dengan erat juga merupakan alegori dari ikatan pernikahan dan kekerabatan. Hidup bersama pasti ada pertengkaran, seperti beras ketan yang ditekan dan dikukus dalam suhu tinggi, namun ikatan tali itu memastikan bahwa bentuk keluarga tetap utuh, tak tercerai-berai oleh tekanan luar. Nah, sekarang kita geser kacamata analitis kita. Sejarah sahabat hoki ditulis oleh banyak tangan, walaupun Kuyuan adalah figur utama dari festival Duanwu. Tahukah kalian bahwa di wilayah lain di Tiongkok, festival ini memperingati tragedi yang sama sekali berbeda? Ini menunjukkan bagaimana energi waktu di bulan Ganda 5 ini sangat pekat dengan kejadian ekstrim. Mari kita lihat ke pesisir timur Tiongkok, di sekitar wilayah Jiangsu dan Suzhou. Di sini, masyarakat merayakan Duanwu bukan untuk Kuyuan, melainkan untuk memperingati seorang jenderal dan ahli strategi jenius yang hidup lebih dari seabad sebelum Kuyuan, Jenderal Wu Zixu. Kisah Wu Zixu ini sedikit lebih gelap dan lebih tajam. Wu Zixu sebenarnya juga berasal dari negara Chu, namun ayah dan kakaknya dieksekusi secara tidak adil oleh Raja Chu akibat laporan palsu. Penuh dengan dendam dan ambisi, Wu Zixu melarikan diri ke negara Wu, dan di sana ia membantu Raja Wu membangun militer yang sangat kuat hingga berhasil menaklukkan negara asalnya sendiri, Chu. Namun, saat tahta berpindah ke tangan Raja Fucai, dinamika politik berubah. Raja negara Yue yang menjadi musuh mereka mengirimkan seorang wanita cantik mematikan bernama Shishi untuk merusak konsentrasi Raja Fucai. Ini adalah taktik honey trap klasik. Sebagai penasihat strategis yang logis, Wu Zixu melihat langsung jebakan ini dan dengan keras memperingatkan sang raja bahwa negara Yue sedang bersiap menghancurkan mereka. Ia meminta matanya dicongkel dan digantung di gerbang kota, agar ia bisa menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat pasukan musuh dari Yue masuk dan menghancurkan negara Wu. Tepat 10 tahun kemudian, prediksi itu menjadi kenyataan. Namun, apa yang terjadi? Mirip dengan Kuyuan, teguran kebenaran itu justru membuat sang raja murka. Fucai memaksa Wu Zixu untuk bunuh diri. Sebelum mati, Wu Zixu membuat permintaan yang sangat mengerikan, namun membuktikan keyakinan analitisnya. Jasad Wu Zixu dibuang ke sungai tepat pada tanggal 5 bulan 5, menjadikan masyarakat lokal mengabadikan namanya dalam balap perahu naga sebagai simbol keberanian dalam menyatakan kebenaran, sekeras apapun itu. Berbeda dengan Kuyuan dan Wu Zixu yang merupakan elit politik, Cao E hanyalah seorang gadis remaja biasa berusia 14 tahun. Ayahnya, Cao Shu, adalah seorang syaman atau pemuka ritual. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Ada satu versi lagi yang sangat menyentuh sisi emosional dan kekeluargaan kita, yaitu legenda Cao E dari masa dinasti Han Timur di sekitar wilayah Shaoxing, Provinsi Zhejiang. Ironisnya, pada saat memimpin upacara penyambutan Dewa Air dan memperingati Wu Zixu di Festival Duanwu, sang ayah terpeleset jatuh ke Sungai Shun dan tenggelam. Cao E yang masih muda berjalan menyusuri tepian sungai siang dan malam, menangis histeris mencari jasad ayahnya selama 3 hari berturut-turut. Didorong oleh rasa xiao atau bakti keluarga yang sangat murni, ia akhirnya melompat ke dalam sungai yang sama. Ajaibnya, 5 hari kemudian, jasad Cao E mengapung ke permukaan sambil memeluk erat jasad ayahnya. Kisah pengorbanan anak ini begitu mengguncang masyarakat sekitar hingga mereka membangun kuil untuknya, mengganti nama sungai tersebut menjadi Sungai Cao E, dan menjadikan Festival Duanwu sebagai momen penghormatan atas bakti abadi seorang anak kepada orang tuanya. Ketiga versi ini, Kuyuan, Wu Zixu, dan Cao E, memang memiliki narasi dan tokoh yang berbeda. Ini adalah keajaiban akulturasi, di mana kebijaksanaan masa lalu menyesuaikan diri dengan musim lokal tanpa kehilangan esensinya. Namun secara arketip, ketiganya mengajarkan satu harmoni nilai yang sama, bahwa kesetiaan pada negara, keberanian dalam menegakkan kebenaran strategis, dan kasih sayang tanpa batas di dalam keluarga adalah nilai luhur yang layak dipertahankan meskipun nyawa taruhannya. Nah, sekarang mari kita tarik energi sejarah ini ke masa kini, ke bumi Nusantara tempat kita berpijak.
Mengapa tradisi yang lahir di lembah Sungai Purba di Tiongkok ini bisa berakar begitu kuat di Indonesia? Tradisi ini bukan sekadar impor budaya, melainkan monumen ketahanan mental komunitas Cina Benteng. Bagi kalian yang tinggal atau pernah berkunjung ke Tangerang, pasti tidak asing dengan perayaan Pehcun di Sungai Cisadan. Kata Pehcun sendiri adalah dialek Hokkien dari Balong Cuan yang artinya mendayung perahu naga. Jejak sejarah mereka berawal dari tragedi pembantaian etnis Tionghoa di Batavia pada tahun 1740 oleh rezim VOC. Para penyintas yang berhasil melarikan diri ke barat, menyusuri Sungai Cisadane, menetap dan mulai berbaur dengan budaya lokal. Bagi mereka, Pehcun bukan sekadar makan bakcang. Ada ritual memandikan perahu suci yang memadukan unsur spiritual Tionghoa dengan penghormatan pada leluhur lokal sungai tersebut. Ada juga tradisi lempar bebek ke sungai yang kemudian diperebutkan oleh warga dari berbagai kalangan dengan penuh sukacita. Ini adalah simbol kebersamaan dan usaha komunal dalam meraih rezeki, meruntuhkan tembok sekat antar etnis. Yang memadukan bubuk ketumbar, asinan lobak, dan manisan kundur, menciptakan sensasi rasa manis gurih yang merepresentasikan asimilasi damai antara budaya Tionghoa dan Melayu. Dan tentu saja kita tidak bisa melupakan fenomena fisika dan metafisika yang selalu ditunggu-tunggu setiap Pehcun. Tradisi mendirikan telur ayam tepat di jam 12 siang. Mengapa telur bisa berdiri tegak persis saat matahari berada tegak lurus di atas kepala kita? Secara probabilitas, energi klasik Tiongkok tengah hari di Festival Duanwu adalah saat di mana daya tarik energi yang dari langit dan energi yin dari bumi mencapai titik keseimbangan absolut. Namun secara sains rasional, fenomena ini dapat dijelaskan dengan manipulasi titik pusat gravitasi. Pada telur segar, kuning telur memiliki kepadatan yang lebih berat daripada putih telurnya. Saat kita dengan penuh kesabaran memposisikan telur secara vertikal, kuning telur ini akan turun ke bawah, merendahkan titik pusat massa, dan dibantu oleh mikrotekstur kulit telur serta gravitasi bumi yang stabil, telur tersebut akhirnya menemukan keseimbangannya dan berdiri tegak. Ini adalah analogi luar biasa dari kehidupan modern kita. Di tengah tekanan deadline yang memuncak, volatilitas karir, dan hiruk-pikuk kehidupan keluarga seperti siang hari yang terik, kita dituntut untuk mencari pusat gravitasi atau ketenangan batin kita sendiri agar bisa tetap berdiri tegak. Hebatnya lagi, akulturasi ini masuk secara mendalam ke urusan kuliner. Mengingat mayoritas populasi di Indonesia adalah saudara-saudara kita yang beragama Islam, racikan bakcang ini berevolusi dengan sangat anggun. Daging babi yang lazim digunakan di daratan Tiongkok digantikan dengan daging ayam sapi yang halal, bakcang ayam, atau bahkan menggunakan jamur dan sayuran. Di daerah Jawa Barat atau kultur Sunda, daun bambu yang mungkin sulit dicari pada zaman dahulu seringkali diganti dengan daun pandan atau daun pisang. Perpaduan beras ketan gurih dengan aroma khas daun pandan ini melahirkan identitas rasa baru yang sangat melokal. Di daerah Sumatera Utara dan Semenanjung Malaya, lahir varian Nyonya Bakcang atau peranakan bakcang. Bahkan pada tahun 2019, sebuah peristiwa akulturasi yang mengharukan terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. Di kota yang kental dengan budaya Minangkabau ini diselenggarakan Festival Bakcang Ayam dan Lamang Baluo yang berhasil memecahkan rekor muri. 10.000 bakcang dan 10.000 lamang baluo, penganan tradisional Minang berbahan ketan dan gula aren, dihidangkan berdampingan. Gerobak bakcang dihiasi kepala naga, sementara gerobak lamang dihiasi kepala kerbau, simbol kebanggaan Minang. Jika bakcang mengingatkan pada kepahlawanan Kuyuan, lamang baluo sering dikaitkan dengan perjuangan Syekh Burhanuddin. Dua etnis, dua makanan yang terbuat dari bahan dasar ketan yang sama, dua sejarah bersatu dalam harmoni toleransi yang menggetarkan hati. Inilah bukti logis bahwa makanan dan budaya bisa menjadi jembatan perdamaian yang jauh lebih efektif daripada retorika politik manapun. Mungkin kita melihat perusahaan atau bisnis kita salah arah karena kepemimpinan yang buruk atau orang-orang yang hanya pandai mencari muka. Atau mungkin dalam portofolio investasi, kita sedang menghadapi volatilitas pasar saham yang membara di musim yang ekstrem.
Sahabat hoki, dari kisah militer, tragedi politik, rintihan tangis anak yang kehilangan ayahnya, hingga asimilasi rasa ketumbar dan daun pandan di bumi pertiwi, kita belajar bahwa Festival Bakcang atau Pehcun bukan sekadar soal perut. Ini adalah sebuah peta nasib komprehensif yang diwariskan kepada kita. Di dunia modern ini, kita seringkali dihadapkan pada posisi kuyuan, mungkin di kantor, integritas kita sedang diuji. Biarlah lengketnya beras ketan bakcang mengingatkan kita untuk selalu menempel erat dengan nilai-nilai luhur moralitas yang mulai memudar di masyarakat. Dari bakcang, kita diajarkan mitigasi risiko. Kita diajarkan bahwa kesetiaan dan kejujuran itu mahal harganya, namun ia akan membuat nama kita harum melintasi sejarah. Dari bentuk 4 sudut bakcang, kita diingatkan untuk selalu bersyukur, memiliki empati logis tanpa menghakimi, tahu batasan, dan merangkul keluarga kita dengan toleransi. Kita tidak perlu lagi melemparkan ketan ke sungai untuk menyelamatkan seorang pahlawan purba. Yang perlu kita selamatkan hari ini adalah integritas kita sendiri, keseimbangan batin kita, dan keutuhan keluarga kita dari derasnya arus informasi dan tuntutan zaman modern. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian memakan bakcang versi akulturasi lokal di daerah kalian? Atau adakah momen dalam karir kalian di mana kalian merasa seperti kuyuan yang dikhianati karena mempertahankan idealisme? Mari kita berdiskusi dan berbagi pengalaman berharga kalian di kolom komentar di bawah. Saya akan dengan senang hati membacanya. Terkandung makna dan esensi yang mendalam dari setiap festival dan perayaan yang dilakukan leluhur kita dahulu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam hoki, sukses, bahagia.